Kami tidak bisa memberitahukannya karena pelapor minta dirahasiakan identitasnya demi keamanan. Tolong, karena kami semua sangat bertanya-tanya masalah ini. Ini sudah menjadi kebijakan kami, tim penyidik. Bagaimana dengan papa mertua saya, Pak? Untuk sementara, Bapak Arjuna kami tahan. Masih aja Novia membela papa mertuanya. Semestinya Novia mulai menjauhi Jeffrey dan keluarganya. Kira papanya Jeffrey ditahan gak ya? Kalau Bapak di sini, Papa hancur. Dan Papa pastikan VS TV dan seluruh perusahaan kita akan hancur. Begitu juga kamu. Halo Sobat Tanaka, Takdir Cinta yang kupilih Sabtu 12 Agustus 2023. Novia kuatkan hatinya demi pernikahannya, demi Kak Jeff agar permasalahan bisa selesai. Kak Jeff kerja keras temukan siapa pelaku di balik semua ini dan berusaha bangkitkan kembali semangat kekeluargaannya terhadap keluarga besarnya dan juga istrinya. Bu Esti semakin protektif sama Novia, takut kehilangan Novia. Halo, saya Indra Birowo. Jangan lupa saksikan single dari 30mm berjudul Hati Bicara di YouTube 30mm dan juga media sosial 30mm dan pastinya di platform digital yang tersedia di akhir Agustus. Semoga karya ini bisa memberikan inspirasi buat industri musik tanah air yang kita cintai. Selamat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Nah, pada episode semalam dapat dipastikan ya, adegannya Novia Kak Jeffrey bersama Bu Esti dalam perjalanan ke Polsek Tanah Bata dan terlihat akhirnya tiba di kantor polisi. Lihat Novia pun yang baru saja sembuh dari trauma karena kejadian di danau Taman Asoka terlihat berjalan perlahan ditemani Kak Jeff dan Bu Esti. Terlihat juga mereka bertemu dengan Bu Astrid ya, dan Bu Astrid pun sepertinya terlihat sedih karena tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Pihak kepolisian pun mempersilahkan Novia untuk masuk ke dalam dan terlihat Bu Esti dan Bu Astrid mau bicara juga. Nah, terlihat nih dalam adegan semalam Novia akhirnya bersaksi, diinterogasi, dimintai keterangan lebih tepatnya ya, mengenai peristiwa yang terjadi. Dan terlihat tanpa adanya Novia memberikan kesaksian yang sejujurnya. Dan memang benar Novia menceritakan detail kejadian sebenarnya. Namun Novia pun terlihat sedih sekali ya, tahu Pak Arjuna ditangkap sementara ini. Tentu saja hal ini membuat polisi bingung karena berdasarkan keterangan Novia memberikan keterangan bahwa Pak Arjuna sepertinya tidak sengaja melakukan semua itu karena dia terjatuh sendiri. Sehingga terlihat Kak Jeff pun terdiam. Sementara itu terlihat Novia pun menanyakan siapa yang melaporkan kejadian di Taman Asoka sehingga polisi bisa datang tepat waktu. Karena kok bisa tepat sekali ya? Polisi pun menceritakan memang bahwa ada yang melaporkan dan ada kemungkinan juga Novia akan mengalami ancaman. Tentu saja hal ini membuat Novia dan Kak J pun jadi kaget. Berarti memang ada pihak ketiga yang selama ini mereka tidak tahu. Kak Jeff pun meminta polisi untuk memberitahu siapa orang itu. Tapi pihak kepolisian pun menolak karena pelapor minta identitasnya dirahasiakan. Kontan saja hal ini semakin membuat Novia dan Kak Jeff yakin bahwa memang ada pihak ketiga yang berada di balik semua ini. Terlihat juga dalam adegan semalam Bu Astrid benar-benar berbicara serius dengan Bu Esti dan Bu Astrid meminta maaf atas perbuatan suaminya. Bu Esti tentu saja menerima permintaan maaf besannya itu, tapi Bu Esti pun meminta Bu Astrid segera berusaha menasihati Pak Arjuna yang menurutnya kejam karena kan Novia itu menantunya, kok tega-teganya berbuat seperti itu. Bu Astrid pun terlihat tidak bisa berkata-kata apa selain meneteskan air mata. Dan terlihat Bu Esti pun bilang bahwa Novia tidak seperti yang dituduhkan Pak Arjuna karena Novia sudah merelakan semuanya dan mau hidup berbahagia bersama Jeffrey. Bu Astrid pun yang memang sempat ragu akhirnya terlihat kembali yakin ya bahwa ada pihak ketiga yang mengambil kesempatan dalam peristiwa keruh ini.
Tapi dari adegan semalam kita bisa menarik garis kesimpulannya bahwa Novia benar-benar tidak menyalahkan Pak Arjuna 100% dalam peristiwa ini, karena Novia sadar betul Pak Arjuna pun termasuk dalam korban yang dijebak oleh pihak ketiga. Terlihat juga dalam adegan malam ini Bu Indri pun akhirnya bertemu dengan Hakim, Tami dan Saskia di rumah Hakim ya. Bu Indri terus mengeluh karena Tami tidak membalas voice note-nya. Tentu saja Tami jadi minta maaf ya, karena dia sedang repot sibuk berbenah untuk pindah ke rumah Hakim. Bu Indri pun lalu mulai deh ngomel-ngomelin Tami, ngatur-ngatur, bahkan terlihat waktu lagi masak di dapur terlihat Tami kena semprot beberapa kali oleh Bu Indri. Tami pun terlihat akhirnya mohon izin ke WC dan terlihat mengelus dadanya karena tahu mertuanya memang mempunyai sikap seperti itu, karena Tami dibilang semua serba salah. Goreng ini salah, motong ini salah, masukin bumbu ini salah. Terlihat ya dalam hal ini Pak Wijaya pun datang dan meminta Bu Indri segera pulang. Jangan ngegrecokin pengantin baru, apalagi sudah ada Tami. Terlihat Bu Indri bilang bukan mau menggerecoki pengantin baru, tapi ingin membuat Hakim tenang dan ingin memastikan bahwa Tami bisa merawat Hakim. Du Bu Indri kepornya super duper kepo deh, bikin kita jadi geleng-geleng kepala. Sementara itu terlihat dalam episode semalam ini juga Kak Jeff mengantarkan Novia pulang, dan Kak Jeff terlihat seperti merasa bersalah atas masalah ini, karena tentu saja kita bisa pahami ya, perbuatan ayahnya kali ini benar-benar keterlaluan. Kak Jeff pun minta agar Pak Faisal yang mengantar Novia pulang. Nah, ada adegan menarik nih pada semalam ya. Terlihat Pak Faisal bertanya soal siapa saja yang berada di Taman Asoka. Novia bilang hanya mereka bertiga maksudnya, Pak Arjuna, dirinya dan Kak Jeffrey dan juga polisi. Karena Pak Faisal dalam beberapa episode lalu sempat melihat sosok pria yang menggunakan hoodie di taman, dan kita sama-sama tahu pria itu adalah Mike. Novia pun terdiam ya, dan terlihat Novia jadi penasaran siapa orang itu. Adegan pun berlanjut di mana saat Novia pulang ke apartemen bertemu dengan Mike secara tidak sengaja. Sebenarnya hal ini kita bisa menarik garis kesimpulan ya, bahwa Mike ini merencanakan, tapi ya dibikin seolah-olah tidak terencana kebetulan. Terlihat Mike pun perhatian banget sama Novia, apalagi saat Novia bersin karena kedinginan habis kecebur di danau. Mike benar-benar perhatian. Bu Esti pun menatap Mike dengan tajam. Serigala berbulu domba ini memang harus dibasmi nih, karena bisa merusak pernikahan Novia dan Kak Jeff. Terlihat juga adegan penutup semalam ya, di mana Kak Jeff berbicara dengan Pak Arjuna, dan terlihat betul tekanan emosi yang begitu mendalam ya, di mana Kak Jeff terharu melihat ayahnya ditahan dan langsung memeluknya. Pak Arjuna pun terlihat terdiam ya, melihat Kak Jeff menyuapinya makan dan bilang bahwa semua perbuatan Novia ini membuat hancur keluarga mereka. Kak Jeff pun berusaha jelasin Pak Arjuna bahwa bukan Novia, tapi tampaknya Pak Arjuna tidak percaya. Tegang kan? Nah, terlihat dalam adegan malam ini Kak Jeff pun benar-benar menjaga Novia ya, sampai-sampai Novia seperti seolah-olah tidak boleh melakukan apa-apa sendiri, harus sama Kak Jeff. Bahkan saat ke sekolah saja mengajar di kinder school, Kak Jeff yang mengantarkan Novia sendiri, dan Kak Jeff minta Pak Faisal mengawasi Novia 24 jam. Wah, Kak Jeff ini benar-benar protektif sekali ya, karena tentunya kita sama-sama pahami bahwa selama permasalahan ini belum selesai, maka keselamatan Novia pun terancam. Terlihat Kak Jeff yang menelpon Ben akhirnya bertemu Ben, dan terlihat sedang menyelidiki beberapa kemungkinan yang bisa membuat terbuktinya Novia tidak jadi pelaku dalam permasalahan ini. Kak Jeff pun terlihat berpikir keras bersama Ben ya, karena memang tentunya hal ini masih baru dan tidak pernah terjadi dalam kehidupan Ben. Namun terlihat Ben pun punya ide untuk membuktikan bahwa Novia bukan pelakunya. Pasti ada seseorang yang menjebak Novia, dan orang tersebut pastinya akan berada di sekitar Novia pada saat video itu di-upload. Kak Jeff pun terlihat bingung dengan maksud Ben. Ben lalu menjelaskan itu berarti pada waktu tersebut akan ada orang pelaku itu di sekitar Novia, dan untuk mencari tahu itu Ben punya ide memeriksa CCTV perumahan Novia, karena pasti akan terlihat siapa yang berada di sekitaran rumah Novia. Kak Jeff pun benar-benar senang sekali dengan ide brilian Ben, dan Kak Jeff pun langsung meminta Ben untuk segera mengecek semua itu. Segala kemungkinan harus dicek.
Terlihat ya dalam episode ini Mike benar-benar ingin sekali agar Novia kembali bekerja sama dengannya. Mike pun dengan sengaja membuat strategi ataupun rencana agar Novia tidak bisa menolak permintaannya. Namun kita tidak perlu takut ya dengan rencana Mike, karena biarpun kondisi pernikahan Novia dan Kak Jeff seperti ini berada di ujung tanduk, tapi kita pastikan Novia tidak akan pernah berpaling hatinya ya. Dan bahkan Novia pun akan semakin penasaran siapa pelaku di balik semua ini, sehingga Novia nggak ada tuh kesempatan atau kesempitan ataupun keinginan untuk mengganti sosok Kak Jeff di dalam hatinya. Seru kan? Kalau saja Mike tahu bahwa Novia cintanya kepada Kak Jeff begitu besar, dia pasti akan mundur. Rupa-rupanya Mike ini memang keras kepala. Penasaran kan? Saksikan saja episode terbarunya malam ini. Terima kasih, sampai jumpa.